Apa harta yang sejati dalam kehidupanku? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Hingga hari ini, Alexander the Great dianggap sebagai komandan militer terhebat dalam sejarah. Karena telah memenangkan setiap pertempuran yang dia lakukan selama tugasnya untuk memperluas kerajaan Makedonia. Ia menjadi Raja Makedonia pada usia 20 tahun dan memimpin pasukannya dalam berbagai pertempuran, termasuk melawan Kekaisaran Persia yang kuat. Ketika dia berusia 32 tahun, dia tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal. Menurut legenda, menjelang kematiannya, Alexander the Great memanggil para jenderalnya dan menyatakan 3 permintaan terakhirnya. Pertama, dokter terbaik harus menjadi orang yang membawa peti matinya. Kedua, semua kekayaan yang telah dia kumpulkan, termasuk uang, emas dan batu mulia, harus disebarkan di sepanjang rute menuju kuburannya. Dan terakhir, tangannya harus dibiarkan tergantung di luar peti mati, sehingga semua orang bisa melihatnya. Salah satu jenderalnya terkejut dengan permintaan yang tidak biasa ini. Ia meminta Alexander untuk menjelaskan apa maksud dari permintaan itu. Alexander the Great kemudian menjelaskan. Pertama, dia ingin untuk dokter terbaik yang membawa peti matinya, karena ingin menekankan bahwa bahkan dokter terbaik pun dapat mencegah kita menghadapi kematian. Kedua, dia menginginkan hartanya tersebar di sepanjang jalan, melambangkan bagaimana kekayaan duniawi tetap tinggal ketika kita mati. Dan ketiga, dia ingin tangannya berada tergantung di luar tertiup angin, menunjukkan bahwa kita datang ke dunia ini tanpa apa-apa dan pergi juga dengan tangan kosong. Pada bacaan Injil hari ini, yang diambil dari Matius 6 ayat 19 sampai 23, Yesus menasihati murid-muridnya untuk fokus mengumpulkan harta yang kekal. Kebenarannya adalah harta yang kita kumpulkan di bumi dapat diambil dari kita, menghilang atau kehilangan daya tariknya. Ketika kita mati, kita meninggalkan segalanya. Seperti Alexander the Great yang kuat, kita tidak bisa membawa harta duniawi kita menuju tujuan akhir bersama kita atau di tempat lain. Sebaliknya, Yesus ingin kita mengumpulkan apa yang benar-benar penting, baik di dunia maupun di akhirat. Harta yang tidak akan pernah mengecewakan kita, yaitu berkat kasih. Sifat Tuhan adalah kasih, dan Tuhan adalah kasih. Mengasihi Tuhan, Yesus dan Roh Kudus, serta mengasihi sesama manusia. Ketika kita datang ke penghakiman Tuhan, mungkin satu-satunya pertanyaan yang akan Ia tanyakan kepada kita adalah, seberapa besar kita mengasihi saudara dan saudari? Luangkanlah waktu sejenak untuk merenungkan apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Siapa dan apa harta yang sesungguhnya? Saya mendorong Anda untuk menuliskannya, meskipun hanya beberapa orang. Mengenali dan menghargai harta abadi yang membawa makna bagi hidup kita adalah berkah. Dan marilah kita bersyukur kepada Tuhan untuk hadiah indah yang telah diberikan kepada kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas harta kami yang berharga, berkah kehidupan, keindahan ciptaan-Mu, keluarga dan teman-teman kita dan kasih yang mengelilingi kita. Kami berterima kasih karena Engkau telah menyediakan kebutuhan sehari-hari kami, untuk kehadiran-Mu yang konstan dalam hidup kami, dan untuk harapan hidup kekal melalui Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bantulah kami untuk selalu mengingat kemurahan hati-Mu, dan untuk selalu mengungkapkan rasa terima kasih kami dengan menjadi berkah bagi orang lain, dengan menggunakan talenta yang telah Engkau berikan kepada kami, untuk melayani-Mu dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ. Selamat ulang tahun ke-44 Couples for Christ.